Misalkan n adalah bilangan asli terkecil yang semua digitnya sama dan sedikitnya terdiri dari 2019 digit. Jika n habis dibagi 126, maka hasil penjumlahan semua digit dari n adalah. Jadi dari soal ini kita bisa gambarkan n itu dia sebagai sekumpulan atau sederet bilangan dengan nilai a. Jadi kita bisa tulis a, a, dan seterusnya a, a. Nah, jadi di sini bilangan di sini itu tidak saling dikali, tapi saling ditempel gitu. Jadi kalau di sini nilai a adalah 3, maka n itu adalah 333 dan seterusnya 333. Di mana dia ada sebanyak m buah digit. Di mana dari ketentuan di sini dia bilang sedikitnya, maka nilai m ini dia lebih dari atau sama dengan 2019. Jadi bisa lebih besar daripada nilai 2019. Nah, kemudian dia n ini akan dibagi dengan 126. 126 kita coba cek faktor primanya. Faktor prima dari 126 adalah 2 kali 3 kuadrat dikali 7. Nah, 3 kuadrat yang di tengah ini juga bisa kita bilang bahwa dia pengalinya adalah 9 gitu. Maka 2 dikali 9 dikali 7 hasilnya adalah 126. Nah, agar n ini habis dibagi 126, maka n ini dia harus dapat habis dibagi 2, dapat habis dibagi 9, dan dapat habis dibagi 7 gitu. Nah, sekarang kita coba cek masing-masing dari kriteria yang diberikan. Untuk 2, maka syaratnya cukup mudah, yaitu kalau dia habis dibagi 2, maka suku terakhirnya ini dia harus genap. Nah, karena di sini digitnya sama semua, maka A itu dia harus genap. Berarti kita mengurangi pilihan kita menjadi hanya 4 buah bilangan, yaitu 2, 4, 6, dan 8. Nah, sebenarnya bisa 0, cuma karena di sini dia digitnya sama semua, dan kita asumsikan bahwa kalau 0 berderet itu hanya dapat diteruskan oleh satu buah bilangan, yaitu 0 saja gitu. Sehingga kita nggak masukin 0 di dalam sini. Sehingga karena dia harus dibagi 2, kita mengeliminasi pilihan kita menjadi hanya 4 buah bilangan saja, 2, 4, 6, dan 8. Nah, sekarang n juga harus dibagi dengan 9. Syarat agar sebuah bilangan habis dibagi 9 adalah jumlah digit-digitnya itu habis dibagi 9. Nah, contohnya seperti bilangan 81. 81, kalau kita jumlahkan semua digitnya, yaitu 8 dan 1, hasilnya adalah 9, dia ini habis dibagi 9 gitu. Nah, maka 81 habis dibagi 9 juga. Contoh lainnya adalah 3, 6, 9. Penjumlahan digit-digitnya adalah 3 tambah 6 tambah 9 menghasilkan 18. 18 habis dibagi 9. Maka 369 itu juga habis dibagi oleh 9. Nah, karena n ini digitnya sama semua, yaitu A, maka penjumlahan digit-digit dari n dapat kita sederhanakan sebagai M dikali A. Nah, M kali A harus dapat habis dibagi oleh 9. Nah, sekarang kita lihat bahwa A itu kan dia tadi hanya kemungkinannya salah satu dari 4 bilangan ini, 2, 4, 6, dan 8. Dan keempat bilangan tersebut kan tidak habis dibagi 9. Maka mau nggak mau, M ini dia harus ngebantu si A ini agar dia habis dibagi 9. Nah, namun pemilihan nilai M ini itu kebagi 2. Antara M untuk nilai 6 dan M untuk nilai 2, 4, dan 8. Nah, kenapa berbeda? Karena di sini nilai 6 ini itu
faktor primanya adalah 2 kali 3. Sedangkan 2, 4, dan 8 itu dia 2 pangkat N. 2 itu 2 pangkat 1, 4 itu 2 pangkat 2, dan 8 2 pangkat 3. Nah, jadi perbedaannya adalah 6 memiliki faktor 3. Jadi, agar habis dibagi oleh 9, M ini dia perlu memiliki faktor 3 saja, nggak harus 9. Berbeda dengan 2, 4, dan 8 di mana dia tidak memiliki faktor 3 gitu. Nah, jadi M ini kita bagi 2. Pertama, untuk yang 6. Nah, kan M ini dia paling kecil, dia bernilai 2019. 2019 itu dia 2019 itu kan habis dibagi 3. Karena dia 3 kali 673. Nah, karena si 6 ini dia hanya butuh pengali 3 dari si M ini, maka untuk 6 itu dia bisa masukin 2019 sebagai salah satu pilihan untuk M. Jadi sini kita bisa masukin 2019 sebagai opsi. Dan kelipatan 3 lainnya, berarti termasuk 2022, 2025, dan seterusnya gitu. Jadi yang kita masukkan ke dalam M ini, M untuk 6 ini adalah semua bilangan yang lebih besar daripada 2019 dan kelipatan 3. Nah, sedangkan untuk nilai 2, 4, dan 8 yang dia tidak memiliki faktor 3 sama sekali, maka mau nggak mau M ini dia harus merupakan kelipatan nilai 9. Nah, kelipatan nilai 9 yang lebih besar daripada 2019 itu dimulai dari 2025. Berarti dia paling kecil dia 2025, lalu 2034, lalu 2043, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat dari pilihan M ini, maka kalau kita ambil angka 6, kita mungkin bisa dapat peruntungan lebih cepat di 2019 dan 2022. Jadi kita untuk sekarang coba cek apakah dengan A bernilai 6 dan M-nya bernilai 2019 atau 2022, itu kita bisa dapat apakah dia kelipatan 7 juga atau enggak. Nah, jadi yang tadi udah kita kerjakan itu kurang lebih bisa dirangkum sebagai ini. Kalau kita ambil A-nya itu ada 6, maka pilihan M-nya adalah 2019, 2022, dan 2025, dan seterusnya. Dimana mereka di sini adalah kelipatan 3. Sedangkan kalau kita pilih 2, 4, atau 8, pilihan M-nya adalah semua bilangan kelipatan 9. Nah, sekarang kita perlu cek satu yang belum kita cek tadi, yaitu adalah apakah si N ini habis dibagi oleh 7. Nah, cara kita ngecek apakah sebuah bilangan habis dibagi 7, ada beberapa cara. Salah satunya adalah yang akan gue contohin ini. Jadi misalkan kita punya bilangan 371. Nah, 371. Sekarang kita ambil digit pertamanya, yaitu 3. Nah, sekarang 3 ini akan kita kalikan dengan 3, lalu kita jumlahkan dengan digit setelah 3 ini, yaitu 7. Berarti 3 kali 3 tambah 7. Maka kita bakal dapatkan 3 kali 3 itu 9, tambah 7 yaitu 16. Nah, 16 kemudian kita modular dengan 7. Modular itu adalah kita ngebagi 16 dengan 7, namun kita hanya mengambil sisanya. Nah, maka kita akan dapatkan hasil yaitu 2. Karena 16 bagi 7 itu sisanya adalah 2. Nah, kemudian 2 ini kita akan kalikan dengan 3. Dan kita jumlahkan dengan digit setelahnya yaitu 1. Berarti tambah 1. Kita akan dapatkan nilai 7. 7 mod 7 hasilnya adalah 0. Karena 7 habis dibagi 7. Nah, karena hasil terakhirnya adalah 0, maka 371 habis dibagi oleh 7 gitu. Nah, jadi bentuknya adalah
iterasi-iterasi ini sampai nanti hasil akhirnya itu ada di sini, yaitu 0. Kalau dia nanti hasil akhir adalah 0, maka bilangan yang tadi kita cek itu dia kelipatan 7. Nah, di sini kalau kita lihat untuk 3 buah digit itu dia melakukan 2 kali buah iterasi. Jadi banyaknya iterasi satu kurang dari banyaknya digit. Nah, biar sama, karena biar nggak ngebingungin, kita tambahin satu buah iterasi, yaitu ketika digit awalnya itu adalah 0. Jadi di sini kita lakuin 0 kali 3 tambah 3. Jadi 0 di sini karena ya anggaplah di sini ada digit 0 dikali 3 karena di sini aturannya dikali 3. Lalu ditambah digit pertamanya yaitu 3 di sini. Maka dia nilainya adalah 3 mod 7. Yang hasilnya adalah 3. Dan 3 di sini akan dilanjutkan ke sini dan seterusnya. Nah, jadi banyaknya iterasi sama dengan banyaknya digit. Oke. Seperti tadi yang gue bilang, karena dengan pilihan A6 ini ada nilai M yang lebih kecil daripada pilihan 24 dan 8, yaitu di 2019 dan 2022, maka kita coba cek untuk A96 terlebih dahulu. Jadi kita mulai dari yang paling kecil. Nah, sekarang kita lakuin yang tadi kita udah kerjain pada contoh 371. Sekarang kita cobain pada 666 dan seterusnya 666. Nah, kita mulai dari digit 0. Berarti 0 kali 3 tambah 6. Jadi 6 ini digit pertama dari N ini. Nah, kita dapatkan nilai 6. Mod 7 sama dengan 6. Nah, 6 ini kita kalikan dengan 3 lagi. Ditambah 6 sebagai digit yang kedua. Kita akan dapatkan 18 tambah 6, 24. Mod 7 sama dengan 3. Karena 24 bagi 7, sisanya adalah 3. 3 kita kalikan dengan 3. Tambah 6 menghasilkan nilai 15. Mod 7 sama dengan 1. 1 kali 3 tambah 6 jadinya 9. Mod 7 sama dengan 2. Nah, kemudian 2 kali 3 tambah 6 sama dengan 12. 12 mod 7 sama dengan 5. 5 kali 3 tambah 6 adalah 21. 21 mod 7 sama dengan 0. Nah, jadi sekarang kita udah dapat 0 di sini. Nah, sekarang kita kalau coba lanjutin, maka kita bakal balik ke awal lagi kan. Dengan 0 kali 3 tambah 6, dapatnya nanti 6 lagi. Nah, jadi kalau kita ambil digit 666, maka akan ada 6 kali buah iterasi di sini. Itu. Agar kita mencapai nilai 0. Jadi digit pertama itu 6, digit kedua 3, digit ketiga 1, lalu 2, lalu 5, lalu 0. Nah, artinya adalah jumlah digit yang kita butuhkan di sini. Jumlah digit yang kita butuhkan atau nilai M-nya itu adalah kelipatan 6 gitu, karena di sini dia siklusnya itu dia 6 kali. Nah, sekarang kita cek apakah 2019 atau 2022 ini dia kelipatan 6. Nah, 2019 tadi kan kita udah dapat bahwa dia 3 dikali 673. Nah, sayangnya nomor 73 ini kan ganjil, sehingga tidak mungkin dia dibagi 2. Nah, sekarang kita coba cek untuk 2022. Di sini kita bisa bagi 2, jadinya 2 kali 1011. Lalu 1011 itu jadinya 1011 itu kita bisa pecah dia jadi 3 kali 337. Nah, maka 2022 kita bisa tulis dia sebagai 6 kali
337. Nah, berarti 2022 itu dia kelipatan 6. Nah, berarti sesuai dengan yang tadi kita butuhkan, yaitu dia harus banyaknya digit itu dia harus kelipatan 6 agar dia memenuhi siklus ini. Biar nanti ketika kita cek digit ke 0, digit terakhir, itu kita dapatin hasil 0 terakhir di sini. Sehingga membuktikan bahwa N ini dia juga habis dibagi oleh 7. Nah, berarti kita sekarang dapat bahwa nilai A yang kita perlukan adalah 6 dan nilai M-nya yaitu 2022. Dan ini adalah nilai terkecil. Jadi ini nilai terkecil. Karena dia digitnya yang paling sedikit dibandingkan 24 dan 8. Jadi kita nggak perlu ngecek untuk 24 dan 8 ini karena digitnya dia lebih banyak gitu. Nah, maka jawabannya di sini adalah kan dia nanyanya hasil penjumlahan dari semua digit dari N. Nah, berarti nilai yang diminta adalah banyaknya digit M dikalikan dengan nilai digitnya yaitu 6. Berarti 2022 kali 6. Kita akan dapatkan nilai yaitu 12.132. Nah, jadi hasil penjumlahan semua digit dari N adalah 12.132 gitu.